Kamu yakin mau melakukan ini? Tekad aku udah bulat, Bu. Yakin kamu mau merantau? Ya, Bu, aku harus mencari jati diriku sebagai seorang pria. Ibu paham, Tapi apa? Aku tuh nggak pernah deh, kamu udah gede di sini. Tapi kamu emang masih SMP, masih Tontonlah film sesuai umurmu. Keira, jangan telat sekolah. Jangan gambar terus. Bangun. Iya, Bude, sebentar lagi. Pak, saya mau masuk. Ya udah cepat. Pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak? Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen dulu ya. Alda, hadir. Arga, Asri, hadir. Kaira, kemana Kaira? Paling juga ngelukis, desain juga begitu, ya kan? Assalamualaikum Bu, maaf telat. Kamu kenapa telat? Tadi bangunnya kesiangan, mau beresin lukisan dulu. Duduk sama aku aja. Hari ini materinya tentang cita-cita ya. Jadi sekarang kalian tulis cita-cita kalian di board. Mau jadi seniman katanya guys. Gambar kamu keren banget, Ra. Kamu harus serius ngejar mimpi kamu. Iya, Far. Makanya akhir-akhir ini aku sering ngegambar. Ra, Kaira, Ra, lagi. Ra, kamu ini udah panggil gak nyaut-nyaut? Kamu pikir lukisan bisa kasih kita makan, Ra?
Kamu numpang di rumah Bude aja harusnya bersyukur. Bukannya malah bertingkah, kebanyakan mimpi. Emang kamu mampu, Ra? Kita ini miskin, Ra. Siapa yang mau ngebiayain ini semua? Bude gak mampu. Pokoknya besok kamu ikut Bude jualan. Daripada melukis, gak ada hasil yang menguntungkan. Kalau begitu, cepat tidur. Lukisanmu punya nyawa, Nak. Saya kena belajar sendiri, Pak. Dulu saya seorang pelukis, sampai saya berani percaya pada mimpi sendiri. Kamu jangan sampai seperti saya. Coba pakai ini. Kalau kamu memang punya semangat, buktikan. Ada si Culun. Ngapain lo di sini? Katanya dia tadi pengen lukisannya dipajang di galeri terkenal. Hah, ngimpi. Lumayan juga lukisan lo. Tapi sayang, lo miskin. Gak bisa wujudin impian lo. Lo gak akan mampu. Gak boleh gitu. Jangan jahat-jahat. Kasian tahu. Jadi lo belain dia daripada gue? Ya maksudnya gak gitu. Tapi udah. Ayo cabut. Kaira, tadi si Clara sama antek-anteknya ngapain kesini? Tadi dia habis ngerusakin lukisan aku, Far. Kok bisa sih lo dibully sama mereka? Lo habis ngelakuin sesuatu apa gimana? Saran gue sih, Ra, jangan berurusan sama si Clara deh. Dia itu sadis banget. Katanya sih dia anak konglomerat yang identitas orang tuanya dirahasiain. Gak ada yang tahu orang tua dia tuh siapa, tapi katanya nggak ada orang yang berani macam-macam sama dia. Oh iya, Ra, aku kesini mau nunjukin sesuatu ke kamu. Ayo ikut aku. Aku pengen ikutan deh, Far. Pengen ikutan, lo kan miskin. Udah miskin, banyak gaya lagi. Iyo. Udah, gak usah sedih. Kamu jangan dengerin apa kata mereka. Enggak, Far. Mereka benar. Aku gak ngaku, aku miskin. Gak apa-apa, Ra. Kamu gak usah dengerin mereka ya. Kok bisa-bisanya sih si Clara di bagian kapsek? Aku juga gak tahu. Kita ini miskin, Ra. Siapa yang mau ngebiayain ini semua? Bude gak mampu. Pengen ikutan, lo kan miskin. Udah miskin, banyak gaya lagi. Iyo. Hidup berjalan seperti bajingan, seperti landak yang tak punya teman.
suka menggambar ya? Ya ibu, aku suka menggambar. Aku pengen suatu hari nanti semua karyaku dipajang di galeri terkenal, Bu. Ibu akan selalu mendukungmu dan selalu mendoakanmu, nak. Ibu, terima kasih. lagi saat ku jadi juara. Saat tak tahu arah kau di sana, menjadi gagah saat ku tak bisa. Sedikit ku jelaskan. Halo, Far. Iya, Ra. Tumben banget jam segini nelpon. Far, kayaknya aku jadi ikut lombanya deh. Bukannya lo udah daftar ya? Hah? Udah daftar? Iya. Coba deh lihat grup sekolah. Mending lo cepet-cepet ngumpulin lukisannya deh, soalnya terakhir hari ini. Oh, oke. Nyawaku nyala karena denganmu. Pun aku masih tak mengerti banyak hal. Semuanya berenang di kepala, dan kau dan semua yang kau tahu tentangnya. Tadi Bunda lihat, kamu ikut lomba melukis. Kalau kamu kalah, kamu kehilangan banyak waktu, Ra. Waktumu terbuang sia-sia. Emang kamu pikir bisa hidup dari mimpi? Mimpi ini yang bikin aku bangun setiap pagi, Bude. Ini salah. Lagi-lagi, sekolah kita dibanggakan oleh siswi yang memenangkan lomba melukis tingkat nasional, yaitu Kaira dari kelas 11-12. Selamat ya, Mbak. Bolehkah saya melihat karyamu? Siapa yang mengajarkanmu teknik ini, Nak? Kenapa hampir begitu sempurna? Kehidupan, Pak.
Selamat ya, Ra. Bukannya lo gak suka ya sama Kaira? Kenapa lo tiba-tiba baik sama Kaira? Gue kira lo kesini mau ngancurin lukisan Kaira lagi. Ngucapin selamat lagi. Gue curiga lo mau ngerencanain sesuatu. Gak tau terima kasih lah. Kalau bukan karena Clara, si Kaira gak bakal bisa kayak gini. Maksud kamu apa? Jangan-jangan yang ngebiayain ini semua kamu, Clara? Iya. Iya, gue yang bantuin lo dan bujuk papi gue buat ngasih lo kesempatan ini. Ya lo. Hah? Papi? Ya, jadi ya, Clara itu adalah anak Pak Ketua Yayasan. Kalian semua gak tahu karena Clara gak mau ada anak sekolah yang tahu bahwa dia anak itu. Makanya lupa. Assalamualaikum. Nak, duduk. Jadi gini Pak, saya mendapat laporan bahwa putri Bapak merundung salah satu anak di kelasnya. Apa itu benar, Nak? Gimana, Kak? Benar gak? Bener, Pak. Tapi aku begitu karena ada alasannya. Apa alasan kamu merundung dia, Nak? Jadi gini, Pak. Dia itu punya prestasi melukis. Tapi ekonomi dia tuh kurang mendukung. Aku tuh mau bantuin dia. Tapi aku tuh gak mau cuma-cuma bantuin dia. Aku pengen dia itu berusaha dan gak gampang nyerah. Jadi aku pengen Papi kerjasama sama sekolah buat bantuin dan dukung dia supaya dia bisa raih impiannya. Papi tahu alasan kamu, Nak. Tapi Papi gak membenarkan pembulian. Oke, Papi bantu. Tapi Papi gak mau lagi dengar kamu membuli anak-anak siapapun itu. Tapi janji ya, Papi bantu. Please, aku butuh ini secepatnya. Kabulin permintaan aku yang ini secepatnya, Pi. Please. Saya setuju, Pak. Kala nanti badai kan datang. Aku cuman mau bilang, kita semua pasti pernah punya mimpi. Yang kecil, yang besar, yang katanya terlalu jauh buat digapai. Tapi kamu tahu nggak? Mimpi itu bukan cuman buat ditulis di buku harian atau dibayangin sebelum tidur. Mimpi itu juga bisa banget diwujudkan, asal kamu berani buat jalanin prosesnya. Iya, kadang capek banget, kadang ngerasa sendiri, kadang rasanya usaha udah mati-matian, tapi hasilnya belum kelihatan. Kadang pengen nyerah aja, berhenti. Tapi percaya deh, semua itu gak ada yang sia-sia. Setiap keringat, setiap air mata, setiap jatuh dan bangunmu, itu semua lagi ngebentuk jiwa kamu jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jangan takut mulai, walaupun langkah pertama masih goyah. Jangan malu kalau jalannya lambat, karena yang penting kamu tetap jalan. Orang lain mungkin udah sampai duluan, tapi itu bukan berarti kamu tertinggal. Ceritamu beda, dan itu yang bikin perjalananmu berharga. Aku ada di titik ini bukan karena aku paling hebat, tapi karena aku tahu gimana rasanya mulai dari nol dan gak punya apa-apa kecuali keyakinan sama diri sendiri. Dan sekarang aku cuman mau kamu juga tahu, kamu juga bisa sampai di titik ini, di titik yang kamu impikan. Ayo bangkit lagi, jangan matiin mimpi kamu cuman karena omongan orang. Jangan tunggu waktu yang sempurna, karena waktu yang paling pas itu adalah sekarang. Pelan-pelan aja, yang penting jalan. Kamu layak untuk berhasil. Dan kalau ditanya semua ini aku lakuin buat siapa? Buat mama, buat sosok yang udah gak ada di dunia ini, tapi doanya masih jadi pelindung di setiap langkahku. Buat mama yang dulu gak pernah capek percaya
yang selalu bilang, "Mama tahu kok kamu bisa, Nak." Sekarang mama udah tenang di sana, tapi aku ngerasa beliau masih lihat aku dari jauh kok. Masih jadi alasan kenapa aku harus terus kuat. Masih jadi alasan kenapa aku harus terus maju. Setiap hal yang aku capai hari ini, setiap keberhasilan yang aku raih, semuanya aku persembahkan buat mama. Pandang pertama dia nona langsung suka. Nona salting statue abis buang muka. Sama buku senyum tiap hari sampai fly. Datang dalam mimpi nona manis like. Nona statue setelan cuek aduhai. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Statue setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang layu. Statue setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang maju.